Mari kita berdoa. Daripadamu, Bapa, kami percaya malam ini bukanlah satu kebetulan kami berkumpul di tempat ini, dan kami percaya Engkau akan memakai semua orang di tempat ini menjadi penjala-penjala jiwa buat Engkau. Tuhan, pakai kami Tuhan, mampukan kami, seluruh jaringan gereja sekota di tempat ini Tuhan. Kami percaya banyak jiwa yang menantikan kami, dan kami percaya kami tidak akan mungkin bisa membawa Tuhan kepada jiwa-jiwa sebelum kami bawa jiwa-jiwa kepada Tuhan lewat doa-doa kami. Oleh karena itu Tuhan, kami rindu menyenangkan hati. Kami rindu Tuhan untuk menjadi biji matamu, alatmu Tuhan. Pakai kami semua di tempat ini Tuhan. Sebentar kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami percaya firman-Mu adalah kekuatan kami. Firman-Mu adalah sumber kehidupan kami. Firman-Mu mengajarkan kami untuk hidup dalam kebenaran. Firman-Mu menyatakan kepada kami supaya kami tahu kesalahan kami dan kami memperbaiki kelakuan kami. Dan firman-Mu mendidik kami hidup dalam kebenaran. Oleh karena itu Bapa, saat ini kami mau buka hati kami lebar-lebar, dan kami mau menerima firman-Mu dengan lemah lembut. Segala kuasa-kuasa yang bukan daripadamu yang mau mengganggu kami menerima firman-Mu, kami sehati, kami sepakat, kami tolak di dalam nama Yesus. Roh Kudus, ambil alih ibadah ini. Kami mau duduk tenang dan mendengar sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari kita semua katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. One, two, three. Pria sejati, wanita bijak. Apa kabar semuanya? Luar biasa, karena kita punya Tuhan adalah Tuhan yang luar biasa. Katakan kepada istrimu, kamu luar biasa. Kamu luar biasa. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Sungguh saya bersuka cita malam ini. Saya tahu bukan kebetulan. Saya nggak pernah mimpi ada di tempat ini, tapi hari ini kok bisa ada. Saudara, saya perkenalkan diri saya. Nama saya Benny S. Budiawan. Hai. Anda juga luar biasa. Mantap. Pak Setiawan lebih luar biasa. Saudara, umur saya 61 tahun. Ya 61 dan terus. Saya sudah menikah. Saya bersyukur pada Tuhan. Tuhan memberikan saya seorang istri yang luar biasa. Amin. Asalnya dari Prancis, karena kami tinggal juga di jalan Prancis. Saudara, Prancis itu bukan bule. Prancis itu artinya peranakan Cina Sangir. Kami punya 2 anak, 1 putri, 1 putra. Saya bersyukur pada Tuhan. Tuhan mengirimkan penolong buat saya yang sepadan dan cantik luar biasa. Mantap. Kalau istri orang yang luar biasa nggak boleh. Istri sendiri luar biasa. Amin. Saudara, saya bangga. Teman-teman bilang begini, Pak Benny itu beruntung sekali dapat istri yang cantik seperti kupu-kupu. Waduh, hatinya rasanya bagus. Tapi Pak belum habis. Teman-temannya bilang begini, kasihan deh si kupu-kupu itu, kok dia bisa tahan hidup sama si kebo itu. Wah, itu dulu saya ikut camp Pria Sejati adalah angkatan yang pertama di tahun 2001. Pertama kali
Saya dipulihkan di Pria Sejati, dan sampai hari ini saya melayani Pria Sejati terus menerus, tidak pernah berhenti. Udah berapa belas tahun? 13 tahun. Saudara, dulu saya, kalau bapak tadi mana? Abraham ya? Oh, dia lebih sadis. Kalau saya dulu terikat sama narkoba, tapi di camp Pria Sejati dilepas. Dan saya mulai melayani. Saat ini saya dipercayakan sebagai koordinator TP3 Jabodetabek, Banten, dan Jabar. Saya adalah sebelumnya pemimpin di area 6 di Mangga 2 Square. Dan puji Tuhan, dalam rapat-rapat kami beberapa bulan ini, kami minta pendapat kepada seluruh area. Apa yang menjadi kendala saudara dalam melakukan pelayanan Pria Sejati? Dan jawabannya hampir sama semua. Pertama, kendala adalah dana, keuangan. Hampir semua area sulit keuangan. Kenapa? Waktu itu saya bilang kepada mereka, kamu cari dana bagaimana? Ya, nggak tahu. Saya kasih jalan sama mereka. Tuhan kan sudah bilang, mengapa engkau tidak datang kepadaku dan minta padaku terlebih dahulu? Aku sudah janji, kalau engkau minta, engkau diberikan. Yes. Engkau cari, engkau akan mendapatkan. Yes. Engkau mengetok, pintu dibuka. Kenapa kamu cari ke sana kemari, nggak datang kepada Bapa? Dan mudah-mudahan ini akan menjadi satu semangat supaya berikut jangan kita mengandalkan kekuatan keuangan dari manusia. Kita minta kepada Bapa kita yang Maha Kaya. Dan yang kendala yang kedua adalah fasilitator. Setiap kali mengadakan camp susah fasilitator luar biasa. Ketiga, follow up jiwa. Udah ikut camp, nggak bisa diurus jiwa, kemana jiwa nggak tahu. Keempat, kadang-kadang ada satu area yang susah cari peserta sehingga dia nggak bisa bikin camp. Ada satu area lagi lebih gila, pecah kongsi, bubar. Ini areanya di dekat-dekat sini, ya. Tapi puji Tuhan, saya mau kasih tahu di area lain, ternyata area JGS, waduh, luar biasa. House show. Enak kok. Maknyos. Oh, enak ya. Iya, JGS enak memang. Saudara, kalau saya lihat keadaan begini, mau bikin camp apa susahnya? Amin. Amin. Lihat bukannya semua penuh dengan kemuliaan Tuhan. Amin. Kelihatannya kantongnya tebal. Punya istri yang menunjang, mau apa lagi? Duit kan udah banyak, sekarang cari jiwa banyak-banyak. Amin. Saudara, kami dari area 6 setiap tahun melakukan camp 4 kali. Tidak pernah berhenti dari dulu. Kurangi satu pun kami tidak mau. Karena apa? Kita sudah lihat bahwa camp Pria Sejati adalah lahan yang paling subur untuk pemulihan pria. Amin. Yang paling cepat dan yang paling banyak dan yang paling luar biasa. Oleh karena itu saudara, jangan pernah berhenti. Kita baru lakukan camp selesai, berhenti seminggu, jalan lagi. Camp lagi, berhenti, jalan lagi. Terus menerus setiap tahun 4 kali. Dan puji Tuhan, peserta kita waktu tahun-tahun kemarin itu sampai 270, 250. Karena sekarang udah banyak area yang multi. Sekarang yang paling-paling di atas 100. Caranya bagaimana? Masing-masing kita bawa jiwa. Ketemu orang langsung injili. Udah ikut Pria Sejati belum? Catat namanya, bawa dalam doa. Doakan dia, bawa kepada Tuhan, biar Tuhan yang gerakkan hati dia. Kalau nggak ada uang, nggak usah takut. Ini yang kita lakukan. Jadi prinsipnya, tidak ada seorang pria pun yang tidak bisa mengikuti
camp Pria Sejati karena alasannya uang. Ketika kita memberi, kita diberi. Kita memberi, kita diberi. Sehingga camp kita dari tahun ke tahun tuh nggak pernah tekor. Padahal kalau hitung-hitungan, setiap kali camp kita udah pasti tekor 50 juta. Tapi iman kita kepada Tuhan. Ini proyek Tuhan. Tuhan pasti bertanggung jawab. Kita cuma lakukan dengan iman. Amin. Orang pulih, rezeki datang. Dan ini sampai sekarang. Saya selalu bilang begini, camp Pria Sejati itu ibarat sebuah bengkel. Kita yang pakai baju-baju hitam ini hanya kena. Peserta itu adalah mobil-mobil yang rusak. Ada yang datang cuma ganti oli, ada yang ganti ban botak, ada yang turun mesin, ada yang ketabrak kereta api hancur. Tetapi kenapa mobil ini bisa dibetulkan? Karena montir kita adalah montir yang luar biasa. Montir kita adalah Sang Pria Sejati, yaitu Yesus Kristus. Setiap montir yang masuk dalam bengkel berjumpa dengan Yesus, pulang pasti oke. Tetapi masalahnya, banyak mobil yang ketika pulang kadang-kadang udah mulai nyasar. Ini yang terjadi sekarang. Saudara, saya sangat sedih. Di samping gembira, bayangkan salah satu anggota kita 7 tahun lalu dia ikut camp Pria Sejati. Saat itu dia sudah ditinggalkan istrinya 8 tahun. Ya karena kesalahannya dari dia. Tapi waktu dia masuk dalam bengkel, dia ketemu Tuhan, dia pulih, dia melayani bersama-sama kita sampai saat ini. Dia hanya taat dan setia. Tadi Om bilang nih, taat dan setia. Waktu itu dia rindu istrinya, dia datang ke istrinya, diusir. Datang lagi, diusir. Dia terus berdoa, datang lagi, mulai diterima. Mulai, akhirnya bisa nengok anaknya, bisa ngobrol anaknya. Udah tahun ke-6, anaknya udah bisa diajak jalan-jalan, udah bisa nginap di rumahnya. Dan bulan kemarin dia masuk rumah baru, merayakan istrinya kembali lagi. Beri kemuliaan buat Tuhan. Saudara, mujizat masih ada. 15 tahun istri bisa kembali. Tapi itu berita gembira. Ada berita juga yang bikin hati kita jadi sedih. Kenapa? Udah ikut Pria Sejati, kalau tanya sama istrinya, dia cuma tahu 1, 2, 3 guys. Berubah lagi. Ya benar nih, berubah lagi, kembali ke kubangan. Banyak sekali terjadi yang begini. Oleh karena itu, sarana ini ya yang paling bagus untuk kita memberikan. Tadi Om bilang apa? Jadi pengikut Kristus. Oke, yang harus jadi murid Kristus. Ya, kita sini kan pemurid kan. Kalau terima orang dari camp, kita muridkan sampai dia jadi pemurid lagi. Terus multiplikasi. Saya percaya 2014 JKS meledak. Amin. Luar biasa. Oleh karena itu saudara, dari perbandingan orang-orang yang lama, kalau saya bandingkan dengan bapak-bapak dan ibu sini, ibu-ibu di sini, wah luar biasa. Apalagi Pak Setiawan. Mantap. Dia waktu ikut modul 2, waduh, bikin semua spirit semua orang tuh langsung. Iya. Kenapa? Suara yang besar, tapi kata-katanya penuh dengan kata-kata bijaksana, bukan kata-kata kosong. Bagaimana bro? Ya. Nah ini play rapi Tuhan dan akan dipakai luar biasa, ya, khusus di kalangan polisi ya. Saudara, oleh karena itu saya merenungkan, saya dapat satu tema yang saya berikan untuk saya sampaikan malam ini. Tema yang saya berikan adalah perhatikan cara hidupmu. Kadang-kadang kita udah ikut camp lama, sudah lama kita lupa. Oleh karena itu malam ini kita mau ingatkan kembali
bagaimana cara kita hidup. Saudara, ada satu cerita. Satu hari seorang anak umur 6 tahun bertanya kepada ibunya. Dia bilang begini, "Bu, dapatkah kita tidak berbuat dosa dan tidak melakukan kesalahan seumur hidup kita?" Mamanya bilang, "Tidak bisa." Langsung, "Oh begitu. Bu, kalau begitu, apakah kita bisa hidup tanpa berbuat kesalahan dan tanpa berbuat dosa selama 1 tahun?" Mamanya bilang, "Tidak bisa." "Kalau begitu, Bu, apakah kita bisa hidup tanpa berbuat kesalahan dan tanpa berbuat dosa selama 1 bulan?" Mamanya mikir sebentar, "Nggak bisa, Nak." Akhirnya dia tanya, ini pertanyaan terakhir, "Apakah kita bisa hidup tanpa berbuat dosa dan tanpa berbuat kesalahan selama 1 jam?" Ibunya mikir sebentar, dan ibunya bilang begini, "Mungkin bisa." Pertanyaan ini saya pakai untuk tanya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu. Kalau bapak-bapak bilang bisa, angkat tangan. Kalau tidak bisa, goyang tangan. Ya, ini pertanyaannya. Saya mau tanya kepada bapak dan ibu, apakah kita, saudara-saudara dan saya, bisa hidup tanpa berbuat kesalahan dan tanpa berbuat dosa selama 1 tahun? Tidak bisa. Goyang tangan yang kencang. Bilang ini, tidak bisa. Pertanyaan kedua, apakah kita bisa hidup tanpa berbuat salah dan tanpa berbuat dosa selama 1 bulan? Tidak bisa juga. Apakah kita bisa hidup tanpa berbuat salah dan tanpa berbuat dosa selama 1 minggu? Tidak bisa. Aduh, langsung tidak bisa ya. Pertanyaan yang terakhir, apakah kita bisa hidup tanpa berbuat salah dan tanpa berbuat dosa selama 1 jam? Bisa. Bisa. Luar biasa. Kenapa bisa 1 jam, tetapi nggak bisa 1 hari? Logikanya kan begitu. Kalau saya bisa hidup 1 jam tanpa berbuat dosa, jam kedua juga saya lakukan sama. Jam ketiga juga saya lakukan sama. Akhirnya kan jadi 1 hari. Hari berikut 1 jam pertama saya lakukan. Nah, tadi yang bilang tidak bisa, kita aja sama-sama merenungkan. Perhatikan cara hidup. Pertanyaan ini sangat penting, ya. Saudara, dapatkah saudara hidup selama 1 jam tanpa marah-marah, tanpa perselisihan, tanpa niat jahat, tanpa gosip, tanpa kata-kata kotor, tanpa pikiran cabul, tanpa kekerasan, tanpa kesombongan, tanpa kebencian? Apa jawabnya? Bisa. Bisa. Kalau bisa jam pertama, kenapa jam kedua nggak bisa? Belajar. Hah? Iya dong, kita belajar dari anak kecil. Kalau begitu saya mau hidup 1 jam tanpa berbuat salah. Jam berikut lagi saya mau hidup 1 jam tanpa berbuat salah. Dapatkah saudara hidup selama 1 jam dengan penuh kasih sayang, dengan penuh sukacita, damai, sabar, lemah lembut, rendah hati, murah hati, dan penguasaan diri? Bisa nggak selama 1 jam? Bisa. Bisa. Kalau jawab bisa, jam kedua pasti bisa. Harus. Kalau kita bilang 1 jam pertama nggak bisa, 1 hari nggak bisa, berarti kita masih tukang marah-marah di rumah, masih egois. Ya. Amalan ini kita perhatikan bagaimana cara kita hidup. Saudara, 1 Yohanes 3 ayat 4 bilang begini, setiap orang yang berbuat dosa melanggar hukum Allah, sebab dosa adalah
pelanggaran hukum Allah. Pria sejati seharusnya tidak berbuat dosa lagi. Karena apa saudara? 1 Yohanes 3 ayat 9 berkata begini, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Amin. Katakan, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sekali lagi, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Itulah saya bilang. Itulah saya. Saudara, karena apa? Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan dia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Orang yang berbuat dosa itu lahir dari iblis, karena iblis melakukan dosa dari semula. Jadi kalau kita berbuat dosa, kita udah anak iblis. Datang ke gereja tapi anak iblis. Datang ke gereja tapi anak iblis. Ada loh. Saya belum sempurna. Kemarin istri saya pulang dari pelayanan WB dan dia mengirim surat kepada saya. Saya nggak usah cerita suratnya, tapi saya udah lama nggak pernah terima surat dari istri. Waktu saya baca, saya nangis, air mata mengalir. Nggak bisa berkata apa-apa, cuma terharu. Rasa saya, akhirnya saya coba peluknya lama sekali nggak lepas-lepas. Terus ini peluk sambil mengalirkan kasih sayang. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ini satu yang luar biasa. Saudara, tanggal 22 kemarin saya ulang tahun pernikahan yang ke-30. Sekarang hidup saya bahagia. Dulu, waktu pertama kali menikah, baru 1 minggu saya udah pulang hampir pagi. Selama berapa belas tahun itu, sorry my love. Dia hidup dalam, menyesal dia pilih saya. Tapi puji Tuhan, ya, Tuhan itu baik. Akhirnya saya pulih, saya bisa baik sama dia. Hidup kita sekarang sangat bahagia. Yes. Saudara, tadi saya bilang perhatikan bagaimana cara hidup. Saya akan baca di Alkitab, saya sudah tulis di sini, Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Kalau ada Alkitab silakan buka. Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Firman Tuhan berkata, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ayat 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Amin. 1, 2, 3. Yes. Saudara, ayat ini selama berbulan-bulan saya renungkan dan saya dapat banyak kekuatan dari firman Tuhan ini. Yang pertama, ayat 15a. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Mari saudara, saya ajak kita perhatikan dengan saksama bagaimana kita hidup. Ini secara pribadi. Hanya Tuhan dan saudara yang tahu. Apa yang harus kita perhatikan dengan saksama? Ada 3 hal. Pertama, perhatikanlah dengan saksama bagaimana hubunganmu dengan Tuhan. Saudara renungkan, saudara ikut KPS sejati, melayani Tuhan. Tapi malam ini saudara renungkan bagaimana hubunganmu dengan Tuhan. Ya, apakah saudara memiliki waktu khusus buat Tuhan? Atau terlalu sibuk? Apakah saudara tetap berdoa, menyembah Tuhan, dan bertekun dalam firman Tuhan setiap hari?
Saudara, kalau hal ini saudara lakukan, saya percaya pelayanan kita, pekerjaan kita, Tuhan pasti akan menopang habis-habisan. Amin. Oleh karena itu saudara renungkan kembali, apakah saudara setiap hari berdoa kepada Tuhan? Berdoa berarti saudara curhat kepada Tuhan. Saudara mencurahkan isi hati saudara pada Tuhan apa saja. Menyembah Tuhan kenapa? Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang layak disembah. Amin. Kita sembah Dia karena kekudusannya, karena kemuliaannya, karena keajaibannya. Karena Tuhan kita luar biasa, oleh itu kita harus sembah Dia. Dan yang berikutnya, kita harus bertekun dalam firman Tuhan. Saudara, bertekun dalam firman Tuhan tadi Bapak udah jelaskan sedikit dong. Bertekun dalam firman Tuhan itu kita harus melakukan apa? 4M. Setiap hari kita menerima firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, dan membagikan firman Tuhan kepada orang lain. Kalau ini kita lakukan, kita akan menjadi seorang prajurit Tuhan yang sangat luar biasa. Yosua 1 ayat 8 berkata bahwa janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Amin. Kalau saudara lakukan 4M, firman ini pasti digenapi. Saudara pasti beruntung, berhasil, dan pasti beruntung. Dan saya percaya semua orang yang ada di sini mukanya muka-muka orang beruntung semuanya. Luar biasa. Karena apa? Bayangkan aja ditunjang sama istri semua. Daripada kita ke tempat lain kan, lebih baik kita datang ke tempat ini suami istri. Saling menyembah Tuhan, nyanyi puji Tuhan, joget buat Tuhan. Saya dulu waktu pertama kali masuk gereja, waktu tahun belum itu, mereka ajak saya ke gereja. Saya kan terikat narkoba. Saya nggak suka kalau gereja itu yang sunyi sepi. Karena apa? Kan masih ada sisa-sisa obat. Pusing. Saya suka pergi di gereja yang musiknya dan supaya kalau goyang kan nggak kentara. Akhirnya saya bilang begini. Kadang-kadang saya bilang begini sama mereka, kalian bawa saya papi di gereja apa nih? Emang kenapa? Tuh lihat tuh goyangnya, apa bedanya dengan diskotik? Anak saya coy, anak saya beda papi, anak saya umur 6 tahun. Apa bedanya? Lihat tuh cewek sana tuh tepuk tangan goyang-goyang begini. Dia bilang begini, kalau di diskotik kita goyang buat setan, tapi kalau di gereja kita goyang menari buat Tuhan Yesus. Luar biasa. Anak saya itu luar biasa, dia kasih nasihat saya. Satu kali Pak Elio khotbah, saya masih ingat waktu saya masih belum bertobat. Pak Elio bilang begini, saudara-saudara, jangan saudara-saudara kotorkan bait Allah. Ingat, jangan merokok. Karena apa? Kalau saudara merokok, kasihan nanti Tuhan Yesus batuk. Pulang gereja, saya sama dia sama anak dua mampir di hari-hari. Rumah kita kan bisa lewat hari-hari. Ambil keranjang, saya ambil bir putih 5 kali. Anak saya laki-laki cubit pada saya. Saya diam. Saya ambil lagi bir hitam 5 kali. Cubit lagi keras. Marah saya. Kenapa kamu cubit-cubit papa? Dia bilang, papi jangan minum bir. Emangnya kenapa? Kasihan nanti Tuhan Yesus mabuk. Aduh, nggak jadi deh. Jadi Tuhan pakai anak-anak kita buat ini, ya. Jadi tadi saudara, yang pertama, perhatikan dengan seksama bagaimana hubunganmu dengan Tuhan. Punya waktu khusus. Apakah saudara berdoa menyembah Tuhan dan
bertekun dalam firman Tuhan? Dan berikutnya, apakah saudara setiap hari bersaat teduh? Kita berdoa, menyembah Tuhan, bertekun dalam firman, tapi kita perlu bersaat teduh, diam di kaki Tuhan dan dengar suara Tuhan. Hari ini Tuhan bicara apa sama saya? Itu kalau saudara lakukan, yang poin pertama ini, saya pasti, berani saya pasti, hidup saudara pasti bahagia. Amen. Karena apa? Firman Tuhan bilang apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Artinya apa? Tuhan adalah nomor satu. Tuhan tidak mau kita melayani dia dengan 99%. Tuhan mau 100%. Makanya saudara pria-pria di tempat ini, layani Tuhan 100%. Jangan sering madol. Kali ini ikut, kalau melayani Tuhan, taat sama firman. Kasih Tuhan dengan segenap hati, dengan segala galanya. Kalau saudara lakukan itu, Tuhan tidak pernah berutang. Yang kedua, perhatikan dengan saksama bagaimana hubunganmu dengan keluarga, dengan istri, dengan suami, dengan anak-anak, atau dengan orang tuamu. Saudara renungkan malam ini, apakah masih ada sesuatu yang tidak beres? Hubunganmu dengan istri, dengan anak, saudara harus bereskan. Saya nggak tahu apa yang saudara alami, tapi firman Tuhan hari ini bilang, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Saudara, apakah hubunganmu baik dengan istrimu, atau cuma di depan orang? Tapi di rumah kau seperti Dracula. Saya mau katakan sama pria-pria di sini, jangan suka marah-marah istri. Tuh. Karena apa? Kalau istri yang selalu marah-marah, lama-lama dia tawar hati. Kalau dia udah tawar hati, cintanya jadi dingin. Kalau cinta udah jadi dingin, semua hambar. Begitu juga sebaliknya, kan harus seimbang. Keseimbangan adalah kunci pemulihan. Dan yang ketiga, saudara, bagaimana periksa dengan seksama, bagaimana hubunganmu dengan orang lain, dengan sesama. Dalam pelayananmu, apakah beres? Dalam usahamu, apakah beres? Apakah saudara jujur dalam hal keuangan? Atau apakah masih ada dosa yang tersimpan? Kalau kita mau jadi prajurit Allah, semua yang kita harus bereskan. Jadi 3 hal. Periksa dengan saksama bagaimana hubunganmu dengan Tuhan. Periksa dengan saksama bagaimana hubunganmu dengan keluarga, istri, suami, anak. Periksa dengan saksama bagaimana hubunganmu dengan orang lain. Ayat 15b dikatakan, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Orang pria sejati udah pasti tahu orang bebal itu apa, orang arif itu apa. Di Alkitab, di Matius 7 ayat 24-27, di situ bilang orang bodoh. Orang yang mendengar firman tetapi tidak melakukannya, dia seperti orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Ketika datang banjir, datang hujan dan angin ribut, maka rubuhlah rumah itu dan besarlah kerusakannya. Tapi orang bebal sedikit beda dengan orang bodoh. Orang bebal itu bodoh tapi ngeyel. Jadi dia udah bukan nggak melakukan, tapi dia melawan firman. Contohnya begini, kalau kita bilang sama orang bodoh, 2 tambah 2 berapa? 4.
Salah 5. 2 tambah 2 berapa? 5. Kita bilang salah 4. 2 tambah 2 berapa? 5. Salah 4. Oh 4. Iya. Tapi kalau sama orang bebal, 2 tambah 2 berapa? 5. Salah 4. Sekali lagi, 2 tambah 2 berapa? 5. Salah 4. Dia bilang begini, kalau gue bilang 5 lo mau apa? Itu orang bebal. Ya. Orang bebal tuh ngeyel. Tapi jadilah orang arif. Orang arif itu orang bijaksana. Orang bijaksana adalah orang yang mendengar firman dan melakukan firman itu dalam kehidupannya. Ia seperti seorang yang membangun rumah di atas batu karang. Ketika datang badai, banjir, hujan, angin ribut, rumah itu tetap berdiri teguh, kokoh. Karena apa? Karena dia kuat berdiri di atas. Jadi saudara, Tuhan mau kita perhatikan hidup kita. Bagaimana kita hidup? Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan saya lihat di sini tidak ada orang bodoh. Semua orang arif. Baik laki, baik perempuan, semua sini orang arif. Cuma kita belum sempurna sama kayak saya juga. Kalau tanya sama istri saya di muka, sama juga. Kadang-kadang ada salah-salah dikit. Tapi itu kan manusiawi, kita terus berubah, ya. Jadi tadi saya udah kasih tahu ya, bagaimana Tuhan mau kita membangun kehidupan kita di atas fondasi batu karang. Tuhan mau kita menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. 1, 2, 3. Yes. Ayat berikut, ayat 16a. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Saudara, kita harus gunakan waktu yang ada dengan betul-betul baik. Kenapa? Waktu kita terbatas. Kita nggak tahu berapa lama waktu kita punya di dunia ini. Jadi Tuhan mau pergunakanlah waktu yang ada. Saudara, seperti batu es, dipakai atau tidak dipakai pasti meleleh, pasti mencair. Begitu juga dengan waktu, dipakai atau tidak dipakai, waktu itu pasti datang dan berlalu. Dan waktu yang sudah berlalu tidak mungkin akan kembali lagi. Ya, ini di Mazmur 144 ayat 4 bilang begini, manusia itu sama seperti angin, hari-harinya seperti bayang-bayang yang lewat. Dan Pengkhotbah 8 ayat 8a berkata, tidak seorang pun berkuasa menahan angin, dan tiada seorang pun berkuasa atas hari kematiannya. Jadi kita menggunakan waktu yang ada. Kita nggak tahu kapan kita hidup. Jangan buang-buang kesempatan, saudara. Oleh karena itu, pergunakanlah waktu saudara dengan baik. Kenapa saudaraku? Karena ayat 16b bilang begini, karena hari-hari ini adalah jahat. Karena apa saudara? Karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara, kalau kita lihat televisi, pusing. Tiap hari ada banyak kejahatan, konflik. Hari-hari ini amat jahat. Karena apa? Iblis tidak pernah tinggal diam. Iblis itu paling konsisten. Kita kalah konsisten dari iblis. Dia tidak pernah tinggal diam. Dia incar kita semua di sini. Apalagi yang 1, 2, 3 yes paling besar suaranya. Iblis pasti kali dia teriak 1, 2, 3 yes, orang semangat. Iblis paling gak suka orang itu. Makanya kita semua diincar. Saya ini paling diincar. Saudara paling diincar. Kenapa? Saudara ini prajurit Allah. Dia gak mau. Dia akan cari segala 1001 macam alasan sampai saudara dihajar. Ya, iblis sekarang dia menyerang pemimpin-pemimpin rohani.
Kalau pemimpin rohani jatuh, jemaat sudah hancur. Iblis makin gencar menyerang para gembala-gembala jemaat. Kalau gembala jemaat jatuh, jemaat sudah pasti hancur. Dan iblis juga menyerang kepala-kepala keluarga, pria-pria. Oleh karena itu saudara, saya mau beritahu pada saudara, setiap hari saudara harus jadi perisai doa untuk pemimpin rohani saudara, untuk gembala jemaat saudara. Tiap hari saudara doakan, karena apa? Ketika saudara berdoa, Tuhan akan memegangi pemimpin rohani saudara. Karena apa? Tugas pemimpin rohani sekarang bukan gampang, sangat berat. Kalau tidak kita bantu dengan doa, bisa berbahaya. Oleh karena itu sekali lagi Bapak Ibu, setiap hari mari catat pemimpin rohanimu, catat gembalamu, setiap hari doakan, minta Roh Kudus pagari, minta darah Yesus pagari pemimpin-pemimpin kita supaya mereka tetap berdiri teguh. Yang kedua, iblis juga terus membelenggu jemaat-jemaat yang masih imannya masih lemah. Oleh karena itu kita pria-pria di sini perlu bantu mereka. Yang iman lemah, ajak pria sejati, ajak wanita bijak, muridkan sampai mereka itu jadi murid Kristus. Ya, ini harus kita lakukan. Bagaimana caranya? Catat nama orang itu. Saudara terbebani, catat. Tiap hari saudara berdoa, bawa orang itu kepada Tuhan. Saya percaya kalau saudara dengan hati sungguh-sungguh berdoa minta kepada Tuhan, Tuhan pasti jamah orang itu. Dan orang itu akan Tuhan pulihkan lewat doa-doa saudara. Yang berikut saudara, hari-hari ini adalah jahat. Kita setiap hari lihat konflik terjadi di mana-mana. Di mana-mana konflik. Di dalam gereja pun banyak konflik. Dalam rumah tangga konflik. Di mana-mana konflik terjadi. Padahal Rasul Yakobus sudah memperingatkan kita semua. Yakobus berkata begini, sumber konflik sebagian besar terjadi karena apa? Karena satu, keinginan yang tidak terpenuhi. Yang kedua, karena kebutuhan yang tidak tercukupi. Yang ketiga, sumber konflik terjadi karena apa? Tujuan yang tidak tercapai. Kenapa jadi konflik? Rasul Paulus bilang, karena kamu tidak berdoa. Karena tidak ada doa. Saudara, kem-kem yang kelihatan konflik itu karena apa? Mereka mengharapkan kekuatan sendiri. Mereka jarang berdoa. Atau mereka berdoa tapi salah berdoa. Apa yang mereka minta, mereka mau habiskan untuk memuaskan hawa nafsunya. Oleh karena itu Tuhan gak kabulkan doa mereka. Yakobus 4 ayat 2-3 boleh kita baca, saya baca nanti. Ini peringatan dari Rasul Yakobus, kenapa konflik terjadi. Yakobus 4 ayat 2 dan 3. Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu juga berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Saudara, saya menghimbau kepada kita teman-teman prajurit-prajurit Allah.
Setiap kita melakukan sesuatu, mari kita kumpul, kita berdoa minta kepada Tuhan. Tadi saya udah kasih tahu waktu kita meeting dengan area-area ada banyak kendala. Saya merenungkan, saya sangat sedih. Akhirnya saya kumpulkan teman-teman kita dari 6 dan saya bilang begini. Mulai saat ini kita harus rubah apa yang kita lakukan setiap camp. Kita biasa kalau camp ada pertemuan hari Senin itu jam 7 mulai, jam 5 kita kumpul di Bami Gajah Mada. Kita makan, kita fellowship terus menerus, tapi akhirnya kurang efektif. Memang awalnya supaya membangun hubungan lewat makan, tapi lama-lama buang banyak ongkos karena kita punya anggota bisa kumpul itu bisa 70-an orang. Makan tinggal minta aja karena ada ya puji Tuhan, Tuhan udah siapkan uangnya. Tapi lama-lama nggak efektif. Akhirnya kita sepakat mulai bulan lalu setiap pertemuan kita tidak akan ada di restoran, tapi kita bertemu, kita berdoa, menyembah Tuhan dan bertekun dalam firman sambil bersatu teduh mendengar suara Tuhan. Dan saudara, benar-benar atmosfernya beda. Semua ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kekuatan, ada. Kalau dulu pas kelas mau mulai, aduh, jalan ke sana, jalan kemari. Setelah kita rubah, Tuhan buka jalan, Tuhan buka jalan, Tuhan buka jalan. Dan kita mau jadi seperti Maria ketika firman disampaikan, ketika menyembah Tuhan, kita duduk di bawah kaki salib. Jangan jadi kayak Marta. Kalau di camp sesi mulai, panitia jangan sibuk kesana kemari, duduk dengan firman. Jangan jadi Marta. Firman lagi sampaikan, puji-pujian lagi dinaikkan, sibuk kesana kemari. Sekarang nggak boleh. Sisihkan waktu bekerja, tapi waktu firman Tuhan kelas dimulai, duduk tenang, diam di kaki Tuhan. Saudara, saya selama 13 tahun melayani di Pria Sejati. Setiap camp itu saya duduk di depan, mendengar firman Tuhan. Saya udah dengar nggak tahu berapa kali deh. Karena apa? Saya mesti menghormati pembicara, saya mesti kasih contoh kepada ini, duduk dengar. Dan sampai hari ini tetap saya duduk dengar. Dan setiap kali firman disampaikan, walaupun sesi sama, saya dapat yang baru, urapan baru. Karena apa? Saya memang agak berat selama sekian hari duduk di depan pagi sampai malam. Tapi saya posisikan diri saya bukan sebagai ketua, tapi saya sebagai murid. Saya menjadi seperti Maria, duduk dengar. Dulu saya waktu bertobat baca Alkitab aja nggak bisa, apalagi bicara-bicara begini. Saya bukan seorang pembicara, tapi karena memang ketua harus bicara. Kalau enggak jadi pembicaraan nanti. Jadi mau nggak mau saya mesti pakai begini. Umur ini hafal depan, lupa belakang. Hafal di belakang, lupa yang bagian depan. Daripada nanti kacau, lebih baik pegang aja, jangan malu-malu. Saya punya pengalaman yang sangat luar biasa. Kira-kira 7-8 tahun lalu kita KKR bikin mission trip ke Kalimantan, kemudian dibikin KKR. Pas sore sampai di lokasi, ketua tim saya langsung bilang begini, Pak ini khotbah ya, kok nggak bilang-bilang jauh-jauh hari kita siap-siap. Tapi kan Pria Sejati, Pria Sejati harus siap komandan. Saudara tahu, waktu saya giliran naik panggung, orangnya banyak sekali. Tapi saya sangat percaya diri. Khotbah saya kencang loh. Saudara-saudara, tahukah saudara kekuatan seorang pria terletak di mana? Bukan di kumisnya, bukan di ototnya, tapi di doanya. 5 menit lancar, 10 menit lancar, 15 menit lancar. Kira-kira masuk ke menit ke-20. Wah,
sesuatu terjadi, musibah. Waktu saya bilang begini, saudara-saudara, tiba-tiba blank saya punya otak. Aduh, ada satu kata pun yang bisa keluar. Saya bilang begini, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan nggak tolong. Akhirnya untuk ulur waktu, saya jalan sampai ke paling ujung. Saudara-saudara, blank lagi, nggak ada satu kata pun. Aduh Tuhan, ampun Tuhan, tolong Tuhan, Tuhan nggak tolong. Supaya ulur waktu, saya jalan lagi sampai di ujung sini. Saudara-saudara, jemaat udah begini, saudara-saudara terus. Apa ini saudara-saudara terus? Benar Tuhan tolong. Saya lihat saya punya ketua tim, dapat hikmat. Saudara-saudara mau dengar yang lebih hebat lagi? Amin. Kita panggilkan Haryawan ke depan. Pak, jangan ngelawan Pak, naik Pak. Saya udah nggak tahu mau ngomong apa. Tuhan baik. Tuhan bawa dia ke atas, dia ambil mic, dia sambung khotbah saya. Wih, jemaat semua waktu itu waduh terjadi mujizat, yang tuli sembuh, yang sakit sembuh, yang macam-macam. Akhirnya saya tertuduh, saya bilang, Pak, maaf Pak, saya tadi blank, perlu saya minta maaf sama jemaat. Dia bilang, gak usah, jemaat gak ada yang tahu. Aduh, syukur. Kalau hari itu Tuhan gak tolong, mungkin hari ini saya gak ada di sini. Saudara, jadi saya kasih tahu, kalau menjadi pembicara, siap-siap. Jangan yang nekat-nekat bodoh. Aduh, itu pengalaman saya yang pertama kali. Baru pertama kali suruh khotbah, sok tahu lagi. Aduh. Sedangkan khotbah di sini aja saya masih begini-begini, apalagi dulu kan berani mati. Ya, kita lanjut ya. Jadi kita hidup di dunia yang penuh konflik. Tadi kita udah dengar nasihat dari Paulus. Kenapa konflik terjadi? Karena kita tidak berdoa atau kita salah berdoa. Dan berikutnya saudara, hari-hari ini adalah hari yang jahat. Kita hidup di dunia yang semakin hari semakin edan. Kita hidup di dunia yang semakin hari semakin edan. Kenapa saudara? Kita dan anak-anak kita, ya, saudara dan anak-anak saudara hidup di dalam dunia yang punya kebudayaan semakin hari semakin bertentangan dengan kebenaran Alkitab. Kita dan anak-anak kita hidup di dalam dunia yang punya kebudayaan semakin hari semakin bertentangan dengan kebenaran Alkitab. Perhatikan, seks bebas, KDRT, pernikahan sejenis, keterikatan narkoba, imoralitas, media elektronik yang makin canggih tapi makin berbahaya. Kita hidup dalam dunia itu sekarang ini. Oleh karena itu saudara, sebagai orang tua, sebagai pasangan suami istri, apa yang saudara sudah lakukan buat keluarga saudara? Warisan apa yang saudara telah berikan dan mau berikan dan akan berikan buat anak-anak saudara? Saudara, ini perlu kita renungkan dengan benar. Hati-hati terhadap media elektronik, iPad, komputer, televisi. Jangan kita biarkan anak-anak kita kecil udah nonton itu tombol apa ya, itu segala macam-macam. Itu cerita-cerita yang menyesatkan yang masuk ke dalam pikiran mereka. Ketika mereka besar, yang mereka percaya ini kepercayaan yang salah. Oleh karena itu jaga. Saudara, di Pria Sejati kita sudah belajar tentang warisan yang terbaik. Ed Cole bilang begini, 5 menit lagi ya. Cek. Ed Cole bilang begini,
warisan terbaik yang dapat seorang ayah berikan kepada anak-anaknya adalah mencintai ibunya. Kedua, warisan terbaik yang dapat seorang ayah berikan kepada anak-anaknya adalah kehadiran, memberikan waktu yang berkualitas buat anak-anak. Tapi saudara, Josh McDowell dalam bukunya Father Connection berkata begini, salah satu warisan yang terbaik yang dapat orang tua berikan kepada anaknya adalah mendidik dan membesarkan anak-anaknya menjadi orang yang tua yang baik buat cucu-cucunya. Jadi salah satu warisan terbaik yang dapat orang tua berikan kepada anak-anaknya adalah mendidik dan membesarkan anak-anak mereka menjadi orang tua yang baik bagi cucunya. Artinya apa saudara? Kita benar-benar jadi orang tua yang baik sampai anak-anak kita menjadi orang tua yang baik. Ya. Dan untuk menjadi orang tua yang baik itu bukan satu hal yang mudah di zaman sekarang ini. Karena apa saudara? Kita menghadapi tugas yang sangat berat, mendidik anak-anak kita di tengah kegelapan dunia yang semakin menakutkan. Itu ada survei dari Josh McDowell di Amerika, cukup panjang, saya nggak baca, saya nggak sampai. Tapi salah satu survei yang dilakukan di kota Yogyakarta, menurut salah satu harian, terhadap 1.660 mahasiswi dari 16 perguruan tinggi. Hasilnya sangat gila. 93% atau 1.543 mahasiswi mengaku sudah tidak perawan lagi. Dan yang bikin tidak perawan mereka tuh laki-laki. Jadi laki-laki yang punya dosa. 97% dari 93% atau 1.496 orang sudah pernah melakukan aborsi. Oleh karena itu saudara, setelah mendengar apa yang saya sampaikan, apa yang harus kita lakukan? Dari firman Tuhan yang tadi, ayat 15, ayat 16, setelah mendengar semua itu, apa yang kita lakukan? Yang kita harus lakukan adalah ayat 17. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. 3 hal yang saudara lakukan. Pertama, honest, jujur, ya, jujur di hadapan Tuhan, jujur terhadap diri sendiri, jujur kepada istrimu, suamimu, kepada suamimu, akui kesalahanmu dan minta ampun dan mengampuni orang yang bersalah. Yang kedua, action, lakukan tindakan, bangun pondasi hidupnya di atas batu karang yang teguh. Jadi pelaku firman, bukan cuma pendengar firman. Dan yang terakhir, believe, bahwa apapun yang sudah lakukan, percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkanmu. Dan saya percaya malam ini adalah awal kebangkitan dari area JGS. Tadi dibilangkan yang terbanyak, ya. Periode berikut saudara bawa jiwa-jiwa lagi, sehingga ini akan berlipat ganda dan akan bermultiplikasi. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Penny sudah menjadi berkat buat kita. Kami atas nama JGS mengucapkan terima kasih Pak. Tuhan berkati. Selanjutnya kita mau ingatkan kepada teman-teman yang belum mendaftar untuk modul 2.